Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2389 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 4 ayat 14 dan ayat 15. Di bawah perikop, Yesus kembali ke Galilea. Demikian firman Tuhan. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, mari kita belajar dari Yesus Kristus Tuhan kita. Yang pertama, pelajaran dari kebenaran firman Tuhan ini, Yesus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Demikian juga saudara dan saya. Yang percaya kepada Yesus, sudah seharusnya kita hidup juga dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya seseorang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, secara otomatis Roh Kudus akan tinggal diam di dalam kehidupan orang itu, dan pastinya orang kalau Roh Kudus tinggal di dalam dirinya pasti hidupnya berubah. Amin. Saudara, selalu saya katakan begini, apa yang ada di dalam diri kita itu akan terekspresi keluar di dalam karakter kita. Betul? Saya kasih contoh sederhana, kalau roh jahat yang ada di dalam kehidupan kita, maka kita juga akan berbuat kejahatan. Karena apa yang ada di dalam diri kita itu akan mempengaruhi, baik itu tutur kata kita, perbuatan kita, pikiran kita, itu akan terpengaruh semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau misalnya kita dipenuhi roh, misalnya roh genderuwo, maka kita akan bersifat seperti genderuwo. Kalau roh kuntilanak yang masuk dalam diri kita, maka kita akan seperti kuntilanak itu. Tapi saya percaya, yang ada di dalam diri saudara dan saya, orang yang percaya kepada Tuhan, adalah Roh Kudus. Amin. Makanya seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya itu akan dipimpin oleh Roh Kudus itu. Hidupnya itu betul-betul akan menghasilkan buah-buah roh itu. Amin. Saudara, saya percaya saudara, kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka kita akan memiliki karakter Kristus yang disebut dengan buah-buah roh itu. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hidup kita itu dipenuhi, dikuasai Roh Kudus. Supaya apa saudara? Supaya kita memiliki karakter Kristus. Orang melihat di dalam kehidupan kita, mereka melihat ada sesuatu yang berbeda dengan kita dibandingkan dengan orang-orang dunia. Ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kita karena ada Roh Kudus yang memimpin hidup saudara dan saya. Sehingga orang di luar sana melihat ada Yesus dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik dari Tuhan kita Yesus Kristus, dia dikandung oleh Roh Kudus, dan firman Tuhan
di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita sudah pelajari, saudara, di hari kemarin, bahwa Yesus penuh dengan Roh Kudus. Amin. Dan dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara perhatikan, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Bapak Ibu Saudara perhatikan, bahwa orang yang dipimpin Roh Kudus, dia taat pada pimpinan Roh Kudus itu. Amin. Mau kemana Roh Kudus itu bawa, dia pasti taat. Amin. Saudara, seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, dia pasti taat pada perintah Tuhan, pada otoritas di atas dia taat. Amin. Tapi kalau dia suka memberontak, dia suka melawan, saudara, walaupun dia kelihatan dia seorang hamba Tuhan, tapi suka memberontak, saudara, suka melawan otoritas yang ada di atasnya, saya rasa kita perlu mempertanyakan, yang ada di dalam diri hamba Tuhan itu apa? Apakah Roh Kudus atau jangan-jangan roh jahat, saudara? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seseorang yang dipenuhi Roh Kudus pasti dia hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dia tunjukkan dalam bentuk apa? Taat. Taat pada perintah Tuhan. Kemanapun Roh Kudus membawa dia taat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya pekerjaan Roh Kudus itu pasti tertib. Amin. Jadi saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus tandanya apa? Taat. Kalau dia kepala batu, keras hati, saudara suka memberontak, itu perlu dipertanyakan apa yang ada di dalam dirinya. Karena Roh Kudus kalau ada pada diri seseorang, dia tidak akan memberontak, dia tidak akan berbenturan. Dia pasti taat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dia dipimpin oleh Roh Kudus dan dia taat. Begitu juga dengan saudara dan saya. Kita harus dipimpin oleh Roh. Dan mari kita belajar taat pada firman Tuhan dan juga taat pada otoritas di atas kita. Yang kedua, saudara perhatikan, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Saudara, saya menangkap pesan dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mau kita memberitakan Injil. Amin. Supaya apa? Supaya nama Tuhan semakin tersebar. Makin banyak orang mendengar tentang nama Yesus. Nama yang penuh kuasa. Nama yang memberi kita keselamatan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sampaikan Injil. Karena center atau pusat dari pemberitaan Injil adalah Yesus Kristus Tuhan. Saudara, tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita menceritakan tentang Tuhan Yesus. Amin. Coba saudara perhatikan di gereja saudara, apa yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan? Jangan-jangan yang diberitakan ini bisnis, jangan-jangan yang diberitakan ini hanya kesuksesan. Tidak menceritakan tentang Yesus di sana. Saudara, saya sering kali buka di YouTube, yang saya dengar saudara sangat-sangat tragis. Bukan lagi memberitakan Injil, bukan lagi menceritakan tentang Yesus, tetapi menceritakan apa saudara? Kesuksesan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti saya anti dengan kesuksesan. Kita juga mau kita diberkati, kita sukses. Semua orang pasti mau itu. Tetapi saudara, jangan itu yang menjadi pusat pemberitaan Injil. Memberitakan Injil itu berarti kita menceritakan pusat dari pemberitaan Injil itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Memberitakan Injil itu berarti menceritakan tentang kelahiran Yesus, tentang kematiannya untuk menebus dosa umat manusia, kebangkitannya dari antara orang mati, dan naik ke surga. Dan nanti dia akan kembali menjemput orang-orang percaya. Amin. Itu berita Injil. Nah, saudara, seringkali kita dengar bagaimana tentang kesaksian. Dalam firman Tuhan, kadangkala hamba Tuhan juga lupa mengalaskan pemberitaan
firman, dengan ayat firman Tuhan, dia langsung cerita saudara tentang berkat yang dia dapat. Wah, puji Tuhan, bulan ini saya diberkati, saya punya motor, saya punya mobil, saya dapat berkat ini dan itu. Sehingga firman Tuhan tidak disampaikan. Yang disampaikan malah cerita tentang dia dapat berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, miris sekali sekarang ini kita dapat melihat. Banyak sekali gereja-gereja bukannya beritakan Injil supaya nama Tuhan semakin didengarkan oleh banyak orang. Sehingga orang-orang yang mendengar kabar Injil itu percaya kepada Yesus. Tapi sekarang lihat, di mimbar orang cerita tentang kesuksesan, tentang berkat yang dia dapatkan. Bukan cerita tentang Yesus. Ini menjadi masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita beritakan itu Injil. Supaya nama Yesus semakin tersebar sampai ke segala penjuru. Amin. Sehingga banyak orang percaya kepada Yesus, bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara, kalau saudara memberitakan murni Injil Kerajaan Allah, saya percaya itu akan menarik banyak orang untuk percaya kepada berita yang saudara sampaikan, yaitu tentang Juru Selamat kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat di ayat 15, sementara itu, ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini. Yesus melayani umat Tuhan dengan sukacita. Sehingga orang yang merasakan pelayanan Yesus, semua memuji Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara dipercaya untuk melayani umat Tuhan, saudara sudah sama dengan melayani Tuhan. Dan jemaat, kalau saudara melayani hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, saudara sudah sama artinya saudara melayani Tuhan. Jadi saudara melayani umat Tuhan, melayani hamba Tuhan, lakukan itu dengan sukacita. Jangan dengan terpaksa. Apalagi dengan sungut-sungut. Saudara, banyak kali saya mendengar, saudara, orang melayani sungut-sungut. Kenapa saya yang melayani? Saya nggak siap dan sebagainya. Saudara, kalau kita boleh dipercaya melayani Tuhan, itu satu kebanggaan. Amin. Jangan terpaksa, saudara. Jangan akhirnya saudara memberikan pelayanan, betul pelayanan itu akhirnya berjalan dengan baik, tetapi Tuhan menolak pelayanan saudara. Karena apa? Karena saudara melayani dengan terpaksa. Karena saudara bersungut-sungut dalam pelayanan. Akhirnya pelayanan saudara tidak diterima oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melayani Tuhan dengan sukacita. Amin. Jangan sungut-sungut. Kalau saudara boleh dipercaya, saudara kerjakan itu. Itu satu kebanggaan. Kita dapat melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Kita harus dan wajib memberikan yang paling terbaik. Saudara, banyak orang ingin sekali kembali muda supaya totalitas dalam pelayanan, tetapi apa daya? Umur telah membatasi gerak-geriknya. Padahal ingin sekali melayani totalitas, tetapi sudah nggak bisa apa-apa. Jadi kalau saudara masih muda, masih kuat, masih mampu, saudara kerjakan itu dengan totalitas. Amin. Jangan menolak pelayanan. Saudara, saya sedih sekali. Apalagi ada hamba Tuhan yang menolak pelayanan. Marah saudara ketika dijadwalkan. Jangan saudara. Saudara, jemaat kami yang walaupun saudara masih kecil, latar belakang pendidikannya tidak tinggi-tinggi amat. Ada yang majelis kita lulusan SD, lulusan SMP. Tapi kami latih mereka untuk menjadi pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk jadi gembala, saudara, nggak ada yang tolak-tolak pelayanan. Mau siapapun, apapun, dikasih kaget sekalipun pelayanan hari itu, mereka siap. Amin. Karena kami tanamkan dalam hati mereka bahwa pelayanan itu satu kebanggaan. Kalau Tuhan mempercayakan kita untuk melayani Tuhan, itu berarti Tuhan mau kita yang melayani. Dan Tuhan mau kita yang sampaikan firman Tuhan kepada mereka. Amin. Jadi saudara, jangan sampai saudara melayani dengan terpaksa. Apalagi dengan sungut-sungut. Tuhan paling gak suka. Saudara belajar dari perjalanan hidup dari bangsa Israel. Ketika mereka bersungut-sungut, Tuhan emosi, saudara. Tuhan marah. Tuhan tersinggung. Dan Tuhan izinkan musuh Israel mengalahkan mereka. Karena apa? Karena sungut-sungut mereka. Saudara, Tuhan benci dengan orang yang melakukan pelayanan dengan sungut-sungut. Tuhan paling gak suka. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Layani umat Tuhan. Layani jemaat Tuhan. Sama seperti kita melayani Tuhan. Amin. Berikan yang paling terbaik. Kalau sama bos, saudara janjian, saudara takut terlambat. Saudara jangan anggap remeh. Walaupun dia jemaat, mungkin dia jemaat yang susah, saudara juga harus belajar on time. Layani, memberi yang paling terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melayani umat Tuhan. Sama seperti kita melayani Yesus. Saudara, bukankah Tuhan Yesus berkata, apa yang engkau lakukan untuk orang yang paling hina ini, engkau lakukan sama seperti untuk Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pilih-pilih kasih dalam pelayanan. Oh, itu orang kaya, makanya kita harus memberi yang paling terbaik. Oh, itu orang susah. Aduh, nanti aja nomor sekian. Saudara, jangan. Kita tidak boleh pilih-pilih kasih dalam pelayanan. Amin. Karena apa yang ada di depan kita ketika kita layani, baik itu jemaat, baik itu hamba Tuhan, para pelayan, saudara, kita sama artinya. Kita sudah melayani di hadapan Tuhan. Makanya kita harus melayani dengan sukacita. Amin. Saudara, banyak orang, tadi saya bilang, memang mungkin ketika sudah melayani, saudara marah-marah, saudara terpaksa, saudara betul, pelayanan itu berjalan sampai akhir berjalan dengan baik. Tapi saudara, dengar ini baik-baik. Tuhan menolak pelayanan seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati. Amin. Makanya saudara, tetap lakukan dengan sukacita. Firman Tuhan katakan, kita harus memberitakan Injil baik atau tidak baik waktunya. Saudara, jangan mut-mutan. Kita harus siap sedia. Kapanpun, dimanapun, kita melakukan tugas kita. Amin. Melayani umat, melayani hamba Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Dari teladan Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara dan saya juga, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus dalam bentuk ketaatan kita pada firman. Amin. Ketaatan kita pada otoritas kita. Yang kedua yang harus kita sampaikan, yang harus kita siarkan, yaitu berita Injil Kerajaan Allah. Yang bicara tentang Yesus. Tentang kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikan ke sorga, dan di saat dia kembali nanti. Itulah Injil yang harus kita ceritakan. Yang ketiga, layani umat Tuhan dengan sukacita. Layani hamba Tuhan yang datang ke rumah saudara, yang datang melayani di persekutuan, sama seperti saudara melayani Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang berduka. Tuhan memberikan penghiburan buat keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang,
kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai setiap kehidupan mereka. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar, dimanapun mereka berada. Semua diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Saudara yang mau didoakan, saudara yang mau dilayani, konseling, saudara mau konsultasi dengan saya, saudara bisa hubungi WA saya di 081 337 491 360. Saya bersama dengan hamba-hamba Tuhan akan mendoakan saudara karena kami percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Amin. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.